Jadi sebelum tempul ingat, karena erat kaitannya dengan salawat yang dibaca oleh kawan-kawan semua. Ujar Habib Ali Habsyi di dalam majmu' kalam beliau, ujar Habib Ali Habsyi, man shalla 'ala nabiyyi qa'iman ghufira lahu qabla yajlis. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi di waktu berdiri, maka Allah akan mengampuni dosanya sebelum dia duduk. Tadi yang berdiri bersolawat kepada Nabi belum duduk, dia dosanya diampuni Allah. Yang kedua, ujar Habib Ali Habsyi, man shalla 'ala nabiyyi jalisan ghufira lahu qabla yaqum. Barang siapa bersolawat kepada Nabi di waktu duduk, maka Allah mengampuni dosanya sebelum dia berdiri. Sedangkan ini bersolawat kepada Nabi, duduk bersolawat, berdiri bersolawat. Hendak mulai ceramah, dimulai pulang lawan solawat. Jadi ada cerita menarik. Cerita ini diceritakan oleh saudara dari Habib Subab Baharun, Habib Ali Baharun, anak daripada Abu Yal Habib Hasan Baharun. Jadi beliau mengutip di dalam kitab beliau, beliau katakan, dulu ada salah seorang wali min awliyaillah hidup di suatu kampung. Di kampung itu ada satu orang yang gawiannya itu menyenyalah. Pokoknya siang malam gawian judi online aja. Judi online. Amun kada judi online, judi offline. Menyamuk ayam dia juga, berjudi dia juga, minum dia juga. Pokoknya gawian itu semuanya gawi. Lalu ujar Sidin, wa kuntu amuruhu bitaubat. Ujar Sidin, aku menyuruh orang dari bertobat. Kawan, sadang-sadang kelakuan, sedang-sedang bertobat kepada Allah, kabila tak sadar. Ujar si wali tadi, falam yaf'al, tetapi lelaki yang ketujuh bermaksiat tadi kada peduli dengan kata-kataku, tetapi juga bermaksiat. Ujar Sidin, tiba-tiba falam mama nara'aituhu fil jannah. Ketika orang ini meninggal, maka di dalam mimpi itu aku melihat ia berada dalam surganya Allah. Ini yang bermimpi wali bin awliyaillah, lain kita. Karena awliya ini ketika bermimpi berbeda dengan mimpi kita. Lalu ujar beliau, ketika aku melihat orang ini di dalam surganya Allah, maka aku tanya, bimanil tahadihil manzilah, apa yang menyebabkan kamu mendapatkan karunia ini? Maka kulihat gawian kamu hari-hari aman kada berjudi, minum, nyabung ayam, bakalahi, itu jadinya. Kada menjadi kantang surga. Lalu kemudian lelaki ini mengatakan, ujar lelaki tadi, hadartu muhadditsan fasami'tuhu yaqul man rafa'a sawtahu bis salati ala sayyidina Muhammad wajabat lahul jannah. Ujar Sidin, aku ini suatu hari lewat buka rumah guru. Rupanya guru atau habib misalnya berpengajian, orangnya lalu ini gawiannya dasar kasihan setiap malam ke majelis terus. Siang berjudi, siang minum, malam ke majelis terus. Sampai majelis harus ya. Kadang singkat ya Pak, harus, katarusan. Padahal ujar Nabi, idza marartum bi riyadil jannah, adiknya harus. Cuma kemelujuran, ujar Sidin, ini bagusnya pulang apabila majelis itu ada toa, bila masjid ada toa. Karena di kampung itu boleh jadi ada orang Tuhan yang asam murah, ada ini yang menjaga cucu. Sidin itu hendak aja kasihan ke majelis, cuma karena kau meninggalkan rumah. Maka toa inilah yang membantu untuk menyampaikan ilmu tadi. Ada ini kadang-kadang orang aneh juga. Bila ada toa masjid nyari, Sidin cari. Jangan nyari, ya kan nyaringan aja. Lah, justru di dalam fikih, apabila seikum suara bagus, tapi suaranya lama, nah ini kesian suara ala kadarnya, tetapi rimpat nyaring. Pokoknya bila Sidin aja jebol terus 10 toa tuh. Ada nang ini aja nyaring, ada nang ini suara bagus.
di dalam fikih ulama mengatakan didahulukan dengan suara nyaring. Kenapa? Karena adzan itu tujuannya iklan, memberitahu orang waktu itu masuk. Makanya bila ada orang kawa nyaring, sarik sidin, arahkan kawa itu ke rumah sidin. Nah jadi rupanya lelaki tadi mendengar mulai kawa kan mulai manakah lalu kemudian ujar si guru, barang siapa ini mulai dalam majelis, si orang ini di luar aja lalu kebelujuran ini mendengar. Ujar si guru, siapa yang mengangkat suara, benyaring, bersolawat kepada Nabi, maka ini mesti masuk surga. Bila masuk surga itu berarti husnul khatimah. Maka ujar lelaki tadi aku berpikir, aku ini gawian karena sempakat. Rupanya biar gawian kada bagus, takutan juga masuk neraka. Nang orang-orang nang korupsi enggak, dia tidak korupsi, takutan juga ditangkap KPK. Orang-orang yang berbuat maksiat takutan juga ditangkap polisi. Nah kan juga lelaki ini ujarnya aku dibujur maksiat juga takutan juga neraka. Nah kebelujuran mendak ada guru pemandir. Ujar guru, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi dan mengangkat suara, maka ini masuk surga. Langsung ujar lelaki tadi, parofa'tu sawti bisolati ala sayyidina Muhammad. Maka ujar sidin mendengar nangka itu, mulai luar aku beriak, mulai luar. Daur orang di majelisnya beriak di luar. Lalu nang di luar itu beriak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, karena mendengar di luar ada yang beriak bersalawat, lalu nang di dalam ini menyahut. Orang masalah nang salawat siapa itu urusan lainnya. Bila ada yang bersalawat sahut dulu. Berani nang di dalam majelis, imbah itu hanya daur, siapa nang bersalawat di luar saja. Orang di dalam belajarannya bersalawat di luar benyaring. Lalu ujar lelaki tadi, karena aku di luar bersalawat benyaring, lalu nang di dalam majelis menyahut. Lalu kami berataan bersalawat kepada Nabi. Lalu kemudian faghfarallahu lana jami'an, maka dengan berkat salawat yang kami baca tadi, Allah mengampuni dosa kami seberataan. Lalu majelis kita malam ini belum lagi ceramah, dimulai dengan salawat, yakin-yakin dosa kita diampuni oleh Allah. Di dalam hadis yang lain lagi Nabi katakan, ujar Nabi, inna talibal ilm yastaghfiru lahu man fis sama'i wal ard hatta al-itan. Orang yang datang menuntut ilmu, pian datang ke sini mencari ilmu. Ujar guru Marjuan tadi katanya niat mencari nasi, cuma nasi itu otomatis dapat. Otomatis saja ada nang 2, ada nang 3. Nah, bila nya kada dapat singgah kena ke warung, melupakan seorang. Tapi inti yang dicari kada itu. Datang ke sini dengan niat menuntut ilmu, mendengar kisah Nabi Muhammad. Maka ketika pian datang ke sini, tangan pian kada bertasbih, muntung pian kada beristighfar. Jangan orang Banjar itu kita nganga-nganganya. Mendamari kamanga, kasih mendamari. Maka ketika pian diam, meskipun tidak beristighfar, tidak bertasbih, tapi semua penduduk yang ada di langit dan di bumi, sampai iwak yang ada di dalam banyu itu memintakan ampun terhadap dia. Termasuk patin sungai yang kami makan saya di rumah makan apa bro? Panama apa? Banama. Dia jadi guru dia bilang Indon di sini sungai Barito, baju sungai Barito insya Allah terbulik lagi sini. Itu iwak-iwak, cirai iwak-iwak nang pian makan hari-hari, iwak nang di rumah guru, nang di akuarium, nang di dalam sungai, nang di dalam laut. Iwak itu berataan memintakan ampun saja orang nang menuntut ilmu. Mungkin termasuk wadi Pak Asam nang di dalam toples. Intinya dimintakan ampun, dan jelas kalau malaikat turun tangan memintakan ampun, maka dosa kita diampuni Allah. Sudah walhasil, dan itu keyakinan kita yang pertama bahwa dosa kita diampuni Allah. Jam berapa sudah? Jam 9 sudah. Oh? Jam 9 kan? Jam 9.
Ini juga bawa sebelah lagi. Ada perkataan daripada Sayyidina Zaid bin perkataan itu Hasan bin Thabit. Ujar Sayyidina Hasan bin Thabit. Sekarang kita mencari ulun-ulun ini minta maaf duduk karena ada beberapa hadis yang membicarakan tentang diri Nabi yang ulun ingin baca. Jadi kita mendengar riwayat daripada sahabat karena hadis Nabi yang dibaca. Ulun takut kalau berdiri kadang memegang kitab akhirnya ulun ngalor ngidul kan. Jadi ulun membaca riwayat ini. Ujar Sayyidina Hasan bin Thabit. Karena malam ini kan kalian berkumpul hendak mendengar kisah Nabi. Ujar Sayyidina Hasan bin Thabit, wa ahsanu min kalam taraqatu ain. Dalam riwayat lain taraqatu ain. Ya Rasulullah, orang yang lebih bungas, lebih bagus, lebih elok daripada pian ini kada pernah dilihat oleh mata manapun. Kalau ain ini berarti mata ulun. Artinya tidak ada mata yang pernah melihat orang sehebat pian. Tidak ada mata yang pernah melihat orang yang lebih bungas daripada pian. Dalam riwayat lain itu dikatakan wa akmalu. Apapun kalimatnya intinya yang lebih hebat daripada Nabi kada pernah dilihat oleh mata manapun. Artinya dari dulu sampai kapanpun tidak ada orang yang lebih daripada Nabi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Jadi bukan hanya sifat yang bagus sampai bentuk rupa baik. Wa ajmalu min kalam tadi dan misal dalam riwayat lain wa akmal. Orang yang lebih bungas, yang lebih sempurna fisiknya tidak pernah dilahirkan oleh perempuan manapun. Jadi sejak zaman dahulu sampai kiamat tidak ada bayi yang terlahir yang lebih sempurna dari Nabi Muhammad. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin. Pian itu ya Rasulullah diadakan oleh Allah dalam keadaan bersih daripada cacat apapun. Tidak ada kekurangan di diri Nabi. Tidak ada kurang-kurangnya sama sekali. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan pian itu lahir sesuai requestan dia, sesuai kehendak. Jakanya kita tuh hendak bila lahir hidung mancung, muka putih, awak tinggi, kehendak hati. Kada usah seorang mencari bini kadang-kadang. Aku pokoknya jangan hendak beli si bini nang muka putih, hidung mancung, mata galak, awak tinggi, sugi, sayang lawan laki, taat. Berharap tuh boleh, cuma sekali cara di rumah itu dipakai juga. Jadi kayak itu orang kehendak malingin hendak, kayak kehendak itu bagus-bagus terus. Nah, orang yang seperti Nabi yang sempurna ini, kada ada yang pernah lahir seperti itu. Ada hidung mancung, cuma orangnya sekali asma. Hidung mancung, luang dana, tapi dihinaknya nih. Ada kita hidung kata mancung, tapi dihinaknya man. Ada adanya manusia itu kurang lebihnya. Nabi ini sempurna. Nah sekarang kita lihat supaya jangan sampai kita lepas daripada membicarakan Nabi. Lalu dikatakan di sini diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik, ujar beliau, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'id wa bil qasir. Nabi Muhammad ini adalah sosok yang beliau itu awak kada jangkung, kada juaranda. Laisa bitawilil ba'id. Kalau dia berdiri itu kada jangkung pada yang lain, kada. Tapi kada juaranda. Mu'tadil, Nabi itu sedang. Tapi ajaibnya apabila Nabi duduk bersama dengan sahabat manapun, tidak ada orang yang terlihat lebih tinggi daripada Nabi. Tapi Nabi tidak yang jangkung. Kalau dia hendak orang jangkung itu macam Sayyidina Umar. Di dalam riwayat
Sayyidina Umar itu apabila beliau menunggang kuda, batis itu tapair. Guru bahasa Banjar paham Jawa? Paham. Guru bahasa Banjar nih, guru Mas ini paham Jawa? Paham. Hendak bahasa Jawa, udah nggak bisa. Ada orang Jawa juga? Banyak. Ada nggak? Banyak. Ada. Dahulu bro ya. Nah, ulun kisahkan dahulu. Waktu ulun ke Bangil. Pertama kali ke Bangil. Bangil kan Kabupaten Pasuruan juga lah. Jadi waktu itu ulun sembahyang di Pasuruan. Pertama kali ke Bangil, sembahyang Jumat di Pasuruan. Itu khutbah Jumat asli, khutbah mulai awal sampai akhir bahasa Jawa mereka. Khutbah pun mulai awal sampai akhir itu bahasa Jawa. Nang Arab itu alhamdulillah sholawat kepada Nabi, wasiat takwa, lawan ayat Quran. Alhamdulillah sholawat, Quran, lawan wasiat bertakwa itu yang Arab nang rukun-rukunnya. Nang lain asli bahasa Jawa, sedikit-dikit jalur terpaham. Kene waktu itu, kada paham loh. Makanya malam ini bila ada orang Jawa, saatnya kita balas dendam. Jadi Sayyidina Umar itu berarti tapair, artinya orang tinggi. Tinggi Sayyidina Umar nih. Bayangkan bakuda berarti seret. Berarti tinggi wajahnya, jagal. Amun kuat, amun awak ganal dia. Nah Nabi kita Muhammad dari Sabi Tawilin Mbak, Nabi itu tidak tinggi, tidak juga rendah. Lalu kemudian dikatakan labil abyadil amhaq walabil adam. Pertama, tubuh Nabi tidak tinggi, tidak rendah. Kulit Nabi tidak berwarna putih pucat, tapi kan nyuhiran. Amun putih pucat itu ya, putih pucat ya. Hah? Ini ada orang tuh putih benar, tapi pucat. Putih benar, cuma pucat. Ada juga orang hirang, tapi tidak ada pucat. Dasar hirang. Dasar hirang, ada pucat. Ini ada orang tuh putih, ada orang tuh hirang. Ada juga orang hitam putih. Ada. Rupanya sini kebanyakan memakai MS Glow. MS Glow kan. Disuka MS Glow, sore MS Glow. Akhirnya muka putih bulu birang. Tapi itu di daerah Thailand sana ya. Jadi Nabi itu tidak putih pucat, kulit sini kada juga hirang. Tetapi wajah Nabi ini dikatakan asrarul laun. Wajah Nabi, kulit Nabi itu bercahaya, bersinar, putih bagus. Putih itu bersinar. Nah itu Nabi. Karena orang yang putih bagus itu dikatakan putih yang, makanya Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin istri Nabi itu beliau digelar dengan sebutan Humairah, wanita cantik yang berpipi kemerah-merahan. Karena orang bila putih itu, apabila dia kena panas atau kuyuhan itu habang pipinya. Nah seperti itu Nabi Muhammad ini tidak putih pucat, tidak hitam, tetapi kulit beliau itu terang. Putihnya itu bagus, bersinar. Lalu kemudian dikatakan lagi, wala bil ja'dil qatit wala bis salat. Qatit wala qatit dalam semakna. Ujar ulama, ujar perawi ini, Nabi Muhammad itu memiliki rambut yang tidak apalah, rambut Nabi itu kadang lurus lepek tuh ada. Lah bisa maksudnya itu kadang lurus nang paham dan lurus lepek lah. Paham. Kayak apalah, lurus kan ujung-ujung jatuh aja kan lurus. Tapi kadang juga nang
kusut rambutnya. Tegap. Hah? Keribo kan keribo. Jadi Nabi itu tidak keribo, tidak lurus kok, tidak lurus yang lurus kan. Tetapi rambut Nabi itu bergelombang. Apa kalau bahasa orang Pak? Kalmayang. Jadi rambut Nabi itu bagus karena kada keribo, kada juga lurus. Rambut Nabi itu terkadang itu bisa mencapai cuping telinga, terkadang paling panjang dikatakan berbadan sampai ke bahu. Rambut Nabi. Kemudian dikatakan, di dalam riwayat lain dikatakan ba'idun ma bainal mankibain. Nabi Muhammad itu memiliki dada yang bidang. Jadi para jamaah, dada Nabi kita itu bidang. Ya baik. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan bisa memimpin Nabi. Amin. Wajah bungas, hidung Nabi itu mancung, hidung Nabi itu bagus. Kemudian mulut mim ya. Bagus mulut Nabi. Kemudian rambut tidak keribu, tidak lurus, badan tidak tinggi, tidak rendah, kulit tidak pucat, tidak hitam. Kemudian dada Nabi bidang, lebar. Dan dikatakan, ini menunjukkan di satu sisi jadi pelajaran bagi ulun Jawa pribadi. Nabi Muhammad itu sangat memperhatikan tentang penampilan fisik dan juga memperhatikan tentang kebersihan. Nabi Muhammad itu para jamaah, apabila sidin itu berpaluh, maka paluh Nabi itu dikumpuli sahabat, dicampurkan ke minyak harum supaya minyak harum itu jadi kuat baunya. Berarti paluh Nabi jadi indunya. Paluh mengharumi minyak harum. Ada kita paluh merusak minyak harum. Ada Nabi paluh menyamai minyak harum. Jadi Nabi itu harum meskipun tidak ada minyak harum. Dan Nabi itu apabila lewat di satu gang orang tahu bahwa Nabi lewat situ. Tapi kayak apa Nabi minyak harum? Nabi berminyak harum itu liput banyak Nabi itu minyak harum. Padahal Allah itu menunjukkan kepada umat, mencontohkan kepada kita, Nabi kita macam itu kayak kita. Nah. Ini nanti yang guru kita beliau mulai tahun 93 sampai tahun 2005. Bujur-bujur nomor 4 abah guru belajar. Tak ini kayak apa abah guru itu setiap disalami adalah kada tercium harum dari diri sini. Nah itu mereka mencontohkan kepada kita, memperhatikan. Lihat abah guru itu bila berpakaian rapi, sini berpakaian. Lihat sini memperhatikan. Itu seperti itu Nabi kita Muhammad. Innallaha jamilun wa yuhibbul. Jadi ujar abah guru ditulis oleh Abu Yad dalam Nasaihun Nafi'ah. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal, ay man yata'allaqu qalbuhu bil jamal. Nah, maksud jamal itu bagi ulama mengatakan sesungguhnya Allah itu jamil wa yuhibbul jamal. Wa ainul jamal itu Nabi Muhammad. Sesungguhnya Allah itu mencintai Nabi, dan kalau kita maknakan wa man yata'allaqu qalbuhu bil jamal, Allah mencintai Nabi dan mencintai siapapun yang bertakluk lawan Nabi. Nah, kita kembali ke Nabi Muhammad awak sidin bagus. Dan Nabi Muhammad tuh maaf lah perut sidin. Ini kalau membahas gini kan, parut Nabi itu dikatakan oleh istri beliau seperti kertas yang dilipat. Itu kan bahasa orang bahari. Kertas tuh lipat jadi 5, jadi 6, jadi 4, jadi 6. Itu kan model kotak-kotak. Jaka bahasa orang bahari apa? Jaka bahasa orang bahari orang Jambat, bila parut tuh bagus sama orang boleh six pack Pak. Yang bagus tuh. Six pack itu apa artinya? Six itu kan 6. Pack itu apa? Pack itu kotak. Jadi bila parut orang tuh ada 6 kotak itu bagus ya lah. Ada kita ini sekotak aja kasihan. Jadi Nabi itu bagus, perut sidin itu bagus. Nabi itu kuat. Makanya ketika kita berhaji, kita mau umroh, salah satu makanya kita disunahkan ittiba. Ittiba itu bila kita memakai kain ihram itu diatur bahu kanan dibuka.
Itu asalnya ada orang-orang kafir melihat mulai gunung. Ujar mereka itu Muhammad, karena orang kafir kan. Makanya kita umat Nabi jangan menyambat ngaran Nabi itu Muhammad aja. Allah berfirman di dalam Al-Quran, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan sambat ngaran. Nah, jadi dia orang kafir tadi, itu lihat ya Muhammad dengan saudaranya, dengan sahabatnya, itu keuyuhan tuh habis datang Madinah. Tawab, kalau kena lengah kita serang. Tapi Jibril menyampaikan ke Nabi, Nabi tahu, lalu diperintahkanlah sahabat untuk membuka bahu, karena bahu Nabi dan para sahabat itu bagus, kuat terlihatnya. Karena mereka orang bekerja. Nabi Muhammad ini ketika beliau perang Khandaq itu beliau turun seorang, mencangkul tanah Nabi, memiliki fisik yang kuat mereka. Nah begitu sahabat, begitu Nabi, fisik bagus, akhlak kan ada kisahnya pun akhlak. Mengenal bicara akhlak, Quran itu kan sudah akhlak Nabi sendirian. Makanya ulama mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Al-Quranun Nafiq, Quran yang bepandir. Itu Nabi, wakana khuluquhul Quran. Tapi ternyata fisik Nabi begitu. Mudah-mudahan kita memimpin Nabi. Amin. Lalu kemudian dikatakan lagi ciri-ciri Nabi lah. Walaysa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 sya'ratan bayda. Jadi tidak sampai 20 baik dari janggut ataupun dari rambut Nabi yang putih, sedikit benar. Itu pun putih bukan karena apa-apa, tapi karena turunnya surah Hud dan beberapa surah lain. Nabi itu kepikiran umat, memikirkan umat itu kayak apa nasib umat kena itu nanti. Jadi wajar malam ini kita berkumpul membesarkan Nabi, wajar. Diceritakan dulu ada seorang wakana, orang ini wakana rajul, orang Nabi bin Adam. Lelaki ini melihat Nabi dalam mimpinya. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, ma nasibu man ma nasibu man fariha bi maulidik. Apa bagian orang yang gembira di maulid dengan kelahiran pian? Orang maulid pian gembira, apa bagiannya? Maka Nabi menjawab di dalam mimpi orang itu, ujar Nabi, man fariha bina farihna bihi. Siapa yang gembira dengan kami, maka kami pun gembira dengan dia. Jadi pian hari ini berkumpul gembira karena hari lahir Nabi, maka Nabi pun akan gembira dengan perkumpulan dia. Ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika. Kita memang disuruh itu bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah hendaklah mereka bergembira. Kita disuruh gembira dengan nikmat Tuhan, dengan karunia Tuhan. Ternyata karunia Allah yang banyak itu tidak ada yang lebih besar daripada kelahiran Nabi kita Muhammad. Ini yang paling ganda. Jadi kita gembira. Jadi salah satu cara untuk supaya hati kita lapang, beban kita hilang, nama kita diangkat Allah adalah banyak mengisahkan Nabi. Makanya ulama mentafsirkan, Allah berfirman di dalam Al-Quran, ujar Allah Ta'ala, alam nashrah laka sadrak wa wada'na alladhi amrullah wa rafa'na laka dhikrak. Tapi sebelum surah Al-Insyirah, itu surah apa ya? Al-Insyirah sebelum surah apa? Ad-Duha. Akhir daripada ayat di dalam surah ini apa? Akhir ayat Ad-Duha apa? Wa amma bi ni'mati rabbika dan adapun dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, fahadits, maka ceritakan nikmat.
Maka tahadduts bin nikmah itu disuruh. Kita disuruh mengisahkan nikmat. Kita berisi nikmat yang diberi Tuhan. Kisahkan nikmat itu, jangan disimpan. Sedangkan nikmat yang paling gana apa tadi? Wa man huwal ayatul kubra lil mu'tabirin wa man huwa ni'matul uzma lil mughtanim. Ayatul kubra wa ni'matul uzma. Nabi ini nikmat yang paling gana, nangili yang kisahkan. Lalu sambungan ayat berikutnya adalah surah yang baru, Alam Nashrah Laka Sadrak. Seakan-akan ujar ulama tidak akan dicapai insyirahus sadar, wa wad'ul wizr, wa raf'ul isir. Tidak akan dilapangkan dadamu, tidak akan diletakkan segala bebanmu, tidak akan ditinggikan namamu, terkecuali setelah melewati ayat wa amma bina kalau gitu kan. Seakan-akan bila kamu ingin namamu diangkat, dosamu hilang, bebanmu hilang, hatimu lapang, maka perbanyaklah menyebut nama Nabi Muhammad. Jadi jangan heran bila orang menyebut nama Nabi banyak, rezekinya lancar, hatinya lapang, hidupnya nyaman, karena ini mengisahkan nikmat Tuhan yang paling gana. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Nah, jadi ini sedikit mukaddimah bahwasanya Nabi kita ini kesimpulannya ahsanun nasi khuluqan wa khalqan. Ada kalimat menarik. Dikatakan tentang ulun ini pian suruh ke sini untuk berkisah Nabi Muhammad telah. Cuma jujur aja ulun bingung. Disuruh mengisahkan Nabi, disuruh mengisahkan Nabi. Dikatakan dari Imam Jaini, kayak apa yang menyuruh Ahmad Jaini orang Samarinda bagi Nabi? Kayak apa ulun ini mengisahkan Nabi menurutnya? Apa yang ulun bisa? Tadi membaca maulid apa bro? Sintul Durar. Tadi membaca lewat pada di dalam rawi. Ujar Habib Ali Habsyi wa ala tafannuni wasfihi li wasfihi yafna zaman wa fihi malam Yusuf. Ujar Habib Ali Habsyi dalam bait syair itu dalam Sintul Durar, wa ala tafannuni wasfihi li wasfihi. Bukan wasfihi, tetapi tafannun berarti yang nanti mutafannin. Berarti andai kata pian kiau Habib Jindan disuruh ke Muara Teweh, kiau Ustaz Somad ke Muara Teweh, kiau Gus Baha ke Muara Teweh, Ustaz Adi Hidayat, semuan para habaib, semuan para ulama suruh datang ke Muara Teweh, suruh mengisahkan Nabi. Kada boleh sama. Habib Jindan mengisahkan lahir Nabi, Gus Baha mengisahkan keberanian Nabi, Ustaz Somad mengisahkan kedermawanan Nabi. Kada boleh sama. Sampai kiamat tidak akan selesai cerita tentang Nabi Muhammad. Tapi di malam ini, apalagi ulun disuruh mengisah, membikisahkan Nabi. Kayak apa otak ulun ini mampu menjangkau? Sekarang kayak ini, maka anak kalau yang umur 3 tahun 4 tahun namanya. Suruh anak nak umur 5 tahun, suruh nak coba gambarkan kayak apa kejeniusan Pak Habibie. Nak tolong kisahkan lawan kami kayak apa jenius dan otaknya Habibie, IQ-nya. Nggak ke anak ini kisah nak dari omnya. Disuruh mengisahkan Habibie, meminta anak umur 4-5 tahun. Mana kalau otaknya menjangkau kayak otak Habibie? Ulun disuruh mengisahkan Nabi. Nah lihat di sini ada perkataan ujar Sayyidina Wahab bin Munabbih dalam riwayat Nabi. Ujar Sayyidina qara'tu fi 71 kitaban, aku telah membaca 71 kitab yang diturunkan bahari. 71 kitab ku baca.
ada di situ kalimat tertulis, wajadtu fi jami'iha anna Allah Ta'ala lam yu'ti jami'an nasi min bad'id dunya ila inqidaiha min al-aqli fi jambi aqlihi sallallahu alaihi wasallam illa kahabbati ramalin min jami'i rimalid dunya. Maksudnya, minah ulun, jangan ulun sorangan, jangan ulun. Mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat, kumpulkan semua otak. Semua otak, semua akal kumpulkan. Mulai sejak Nabi Adam sampai kiamat, kumpulkan di satu sisi. Kecerdasan itu lah. Albert Einstein, Alva Edison, Habibie, anak Sirin Pak Ilham, semua yang pintar-pintar dari zaman Adam sampai kiamat, kumpulkan kecerdasannya di satu sisi. Lalu sandingkan dengan kecerdasan atau akal Nabi. Maka kecerdasan semua makhluk dikumpulkan, bukan sorangan. Semua makhluk dikumpul kecerdasannya dibanding kecerdasan Nabi. Itu bagian